Salam berani sukses. Nah, nggak kerasa ya, sebentar lagi perkuliahan semester ganjil sudah dimulai. Untuk perkuliahan sudah dimulai tanggal 28 September ya teman-teman. Jadi untuk teknis perkuliahan itu sendiri, seluruhnya akan online dari rumah. Hanya saja untuk jurusan desain grafis, ada 3 mata kuliah yang akan kuliah langsung atau kuliah tatap muka. Di antaranya mata kuliah web, animasi, dan aplikasi desain grafis. Kenapa sih? Nah, hal ini sebenarnya mempertimbangkan bahwa apabila kalian tatap muka, itu bimbingan langsung dari dosen akan berpengaruh dalam kalian pemahaman materi, juga praktikum langsung seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Kak, orang tua saya nggak ngasih nih saya kuliah ke kampus, tentu saja kalian bisa tetap kuliah online. Hanya saja kalian pastikan bahwa kalian mengerti dengan apa yang diinfokan oleh dosen tersebut. Nah, ini untuk jurusan DG nih, jadi ada 3 mata kuliah yaitu web, animasi, dan desain grafis itu tatap muka ke kampus. Terus kalau jurusan lain gimana Kak? Nah, untuk jurusan lain itu kuliahnya online semua. Cuma catatannya di sini adalah ada beberapa mata kuliah yang praktek. Nah, untuk mata kuliah praktek, kadangkala beberapa kali pertemuan mungkin dosen pengennya ketemu langsung nih sama kalian. Bimbingan langsung seperti itu ya di kampus. Itu tentunya perlu persetujuan dari orang tua maupun diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Kalau misalnya sebagian besar disetujui untuk kuliah offline, jadi silahkan ke kampus kuliahnya. Hanya beberapa kali pertemuan ya, jadi tidak seluruhnya. Mungkin dari 6 kali pertemuan, 1 kali tatap muka seperti itu untuk kuliah praktikum. Itu diperbolehkan dengan tentunya kita di kampus sudah mempersiapkan protokol kesehatan seperti itu. Dan ingat juga konfirmasi ke bagian akademik. Sebelumnya, kampus Alfa Prima Singaraja telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait teknis pelaksanaan perkuliahan. Sehingga saya akan melampirkan surat rekomendasi dari Pemda yang bisa kalian perlihatkan kepada orang tua. Nah, surat ini juga meyakinkan orang tua maupun mahasiswa bahwa kampus telah menerapkan protokol kesehatan dan mempertimbangkan teknis perkuliahan dengan matang. Nah, selama perkuliahan online, apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi nantinya jadwal kuliah sudah bisa kalian lihat di web Alfa Prima. Masukkan NIM kalian sebagai username dan mahasiswa sebagai passwordnya. Jika ada benturan jam perkuliahan, salah kelas yang seharusnya kelas pagi malah kelas malam atau sebaliknya, terus salah jurusan maupun salah jenjang, silahkan menghubungi bagian akademik. Lalu selanjutnya adalah kalian cek jadwal kuliah kalian dan catat kode kelasnya. Karena nantinya bagian akademik akan membentuk grup kelas, grup di WA seperti itu ya. Jadi silahkan nanti join grup sesuai dengan kelas yang kalian dapatkan, dan link ini juga akan ada di web. Jadi kalian tinggal klik nantinya. Terus grup WA ini juga akan ada dosen yang mengampu mata kuliahnya di dalamnya. Jadi kalian bisa berdiskusi di sana. Kemudian setelah semua mahasiswa masuk ke grup kelas kuliah masing-masing, nanti kalian harus menunjuk korti atau koordinator tingkat atau ketua kelas gitu ya di masing-masing kelas kuliahnya. Nah, tugas korti ini adalah untuk mengingatkan dosen apabila dosen terlambat, lalu menghubungi dosen dan bagian akademik apabila dosen berhalangan mengajar, maupun apabila dosen menginginkan jadwal pengganti seperti itu. Jadi kadangkala dosennya berhalangan mengajar lalu minta jam pengganti di hari apa sesuai dengan kesepakatan dosen dengan mahasiswa. Nanti korti bertugas untuk mengkonfirmasi kembali kepada dosen dan bagian akademik. Selanjutnya, perkuliahan online akan menggunakan media Google Classroom, Google Meet, ataupun tambahan media yang lainnya. Jadi ini tergantung sama dosen yang mengampu mata kuliah gitu ya. Jadi silahkan dipersiapkan sebelum tanggal 28. Jika dosen mengadakan perkuliahan via Google Meet,
nantinya Korti akan membantu untuk membuatkan room meetingnya. Kalau misalnya pakai Google Meet atau pakai Zoom atau aplikasi tatap muka lainnya, Korti akan bertugas untuk membuat room meetingnya. Seperti itu ya. Jadi nantinya link meeting itu akan di-share di grup, terus mahasiswa yang lain akan join dan sudah siap di grup tersebut, di link meeting tersebut 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kalian ada kelas, contohnya ini jam 10 gitu ya, ada kelas ya. Jadi sebelum jam 10 atau 5 menit sebelum jam 10 kalian sudah harus siap, baik itu di room meeting ataupun di Google Classroom nantinya. Selanjutnya, pada saat perkuliahan, pakaian kalian atau pakaian mahasiswa tetap menggunakan pakaian sesuai dengan tata tertib kampus selama perkuliahan berlangsung. Jadi nggak ada nanti mahasiswa yang misalnya dosennya ngadain perkuliahan tatap muka nih, mahasiswanya masih menggunakan kaos di rumah atau daster dan lain sebagainya. Jadi tidak diperkenankan seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan pakaian sesuai dengan aturan kampus, tata tertib kampus. Selanjutnya, apabila nantinya mahasiswa memiliki kendala, baik itu fasilitas maupun sinyal, mahasiswa diperkenankan ke kampus untuk menggunakan komputer maupun wifi yang ada di kampus selama perkuliahan berlangsung. Jadi nantinya kalau misalnya nih kalian punya kendala, Kak saya nggak punya komputer, saya nggak punya laptop, habis itu atau sinyal saya bermasalah, kalian bebas boleh ke kampus asalkan diberikan izin oleh orang tua kalian. Jadi mau pada saat kuliah berlangsung ataupun pada saat kalian pembuatan tugas, selama labnya tidak dipakai, kalian bebas menggunakannya. Dan tentunya ini juga sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan lupa membawa hand sanitizer dan menggunakan masker. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan untuk mencetak surat izin orang tua terkait perkuliahan. Jadi nanti saya akan share file surat izin orang tua. Silahkan minta kepada bapak ibu atau wali kalian untuk membaca isi suratnya, kemudian menandatanganinya. Nah, setelah itu nanti kalian akan foto surat tersebut dan menguploadnya di link yang akan saya bagikan seperti itu ya. Dan juga silahkan minta orang tua atau wali kalian untuk menonton video ini agar lebih jelas tentang teknis perkuliahan di Alfa Prima Singaraja. Nah, selanjutnya bagian akademik juga akan men-share atau membagikan link untuk pendaftaran organisasi, baik itu BEM ataupun UKM. Nah, untuk seluruh mahasiswa wajib mengikuti salah satu organisasi tersebut. Jadi silakan ikuti sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kak, boleh nggak sih ikut lebih dari satu organisasi? Boleh, asalkan nanti kalian bisa membagi waktunya. Maksudnya seperti ini. Apabila kalian memilih dua organisasi, otomatis nanti pada saat dua organisasi tersebut mengadakan kegiatan, kalian bisa berpartisipasi seperti itu. Tapi saya sarankan tidak memilih untuk lebih dari dua organisasi. Karena apa? Pengalaman-pengalaman sebelumnya biasanya mahasiswa tidak bisa membagi waktu antara organisasi yang terlalu banyak dengan kegiatan perkuliahan atau pembuatan tugas dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah silahkan segera konsultasikan dengan bagian akademik dan kemahasiswaan apabila terdapat kendala dalam perkuliahan maupun organisasi kemahasiswaan. Jadi silakan segera konfirmasi apabila kalian memiliki kendala ya adik-adik. Jadi jangan diem aja, karena kita di manajemen juga tidak mungkin bisa mengetahui semua permasalahan yang ada di setiap individu mahasiswa. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan perkuliahan semester ganjil. Apabila ada pertanyaan dari kalian maupun dari orang tua atau wali, silakan menghubungi nomor WA Akademik Alfa Prima Singaraja di nomor 087 860 173 012, atau kalian bisa mencarinya di grup Alfa Prima Akademik Alfa Prima Singaraja. Seperti itu ya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam berolahraga.